So in this video, I'm gonna talk about how I meet my celebrity crush. How I manifest meet my celebrity crush using law of attraction. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Random Talk. Dan di video kali ini topiknya sangat menarik. Aku pengen chit-chat sama kalian. Dari judul dan thumbnailnya itu bukan clickbait, it's real, no settingan. Gimana caranya aku manifest untuk bertemu my celebrity crush, An Hyo Seop, atau dikenal kalau di Indonesia tuh namanya Mas Ucup. Orang Indonesia tuh pada kreatif banget ya ngasih nama-nama para artisnya. An Hyo Seop, Hyo Seop, Yusuf, Ucup, begitu kan? So, aku yakin video ini durasinya bakal panjang. Jadi aku harap kalian tuh siapin snack, minuman untuk enjoy nonton video aku. Let's go start it. So, before that, sebelum aku masuk ke dalam ceritanya gimana cara aku manifest untuk bertemu An Hyo Seop, aku pengen curhat dulu sedikit kenapa aku tuh ngefans sama dia gitu loh. Jadi kalian pernah gak sih punya perasaan ketika kamu menyukai seseorang atau kamu mengidolakan seseorang, hidup kamu berubah jadi lebih baik. Mungkin kamu jadi rajin masak atau rajin melakukan hobi kamu. Sebelum kamu kenal sama idola kamu yang sekarang, kamu tuh pribadinya jauh lebih buruk. Habit kamu tuh jelek banget deh. Tapi ketika kamu kenal sama sosok ini, kamu jadi terinspirasi dan mengubah hidup kamu jadi lebih baik. It's a blessing sih. Kayak sangat berterima kasih kepada Tuhan kita dipertemukan sama orang kayak begitu. Nah, ini terjadi sama aku. Kita semua tahu sebagai pecinta drakor, kalau An Hyo Seop ini mulai naik namanya, pokoknya followersnya tuh langsung naik drastis sampai jutaan, itu berkat dia peran Kang Tae-moo, bisnis proposal. Siapa yang bucin sama Kang Tae-moo di sini? Komen di bawah. Aku sebagai pecinta drakor pastinya nonton drama ini dan aku suka banget gitu loh ngeliat pesona dia, actingnya, dan chemistry dia bersama Kim Sejong. Aku juga suka banget sama Kim Sejong. Dia lucu banget, charming gitu. Di situ aku melihat sosok si An Hyo Seop, ada rasa kayak ketarik. Ngerti gak sih ketika kalian bertemu dengan seseorang, terus kalian tuh jadi kayak sebuah magnet buat dia. Kamu mungkin baru kenal sama dia, tapi kamu merasa, kok aku udah kenal dia dari lama ya? Itu semua kayak di luar akal logika manusia. Dan kamu merasa attached dengan seseorang. Itu yang aku rasakan ketika aku mulai kenal sama An Hyo Seop. Bukan si Kang Tae-moo-nya ya. Aku melihat si An Hyo Seop-nya. Kalau Kang Tae-moo udah pasti itu cowok idaman semua orang ya. Siapa sih yang gak suka sama cowok kayak Kang Tae-moo? Cuma di sini aku melihat dari si An Hyo Seop-nya itu sendiri. Pasti kan kita kalau nonton drakor dan kita jatuh cinta sama drakor itu, kita kepoin dong siapa aja castnya. Kita cek di Google, bisnis proposal, ting, siapa aja nama-nama castnya? Kim Sejong, An Hyo Seop, ya kan, Sorina, dan lain-lain. Kita semua kepo gitu sama castnya. Di situ lucu banget ya orang ini. Muka dia tuh nyata aja kayak manusia. Kan banyak tuh idol, aktor yang mukanya tidak manusiawi, sangat unreal. Tapi ketika aku melihat An Hyo Seop, mukanya tuh real. Ya beneran manusia, dia tuh mukanya sangat normal gitu. Apa sih ikut jadi gini bahasanya? Oke, di situ aku udah mulai kenal sosok si An Hyo Seop. Ada tuh jeda, aku nggak kepoin dia lagi. Aku enjoy nontonin dramanya aja, aku jarang ngeliat dia aktivitas di sosial medianya kan. Setelah drama itu selesai, itu momen-momen aku juga di semester akhir kuliah. Jadi kayak lagi magang, persiapan skripsi. Kalian ngerti kan rasanya yang kuliah nih? Kalian tuh nyiapin judul skripsi, bikin sempro, bikin laporan, belum lagi ada mata kuliah yang namanya tuh method research, kayak MRM kalau di aku. Itu tuh kayak materi skripsi. Stres kan guys di masa-masa itu. Dan aku merasa terobati rasa stresnya ketika nonton bisnis proposal. Aku merasa kayak, oh drama ini adalah obat aku, menemani aku masa-masa sulit kuliah. Dan akhirnya drama itu sudah tamat. Rasanya hampa dong ketika kamu nonton drama terus akhirnya udah ending kayak berasa kehilangan seseorang padahal cuma drama, jadi kayak hampa gitu loh. Say thank you juga sama drama Korea yang udah menemani hari-hari kita. Oke, di situ mulailah aku menjalani aktivitas biasa sebagai mahasiswa akhir, dimana pada saat itu hidup aku tuh kacau banget. Sebenarnya aku tuh sudah cerita di dalam ebook aku guys. Ini ebook aku baru launching, ebook kedua. Jadi buat teman-teman yang K-popers dan K-drama, kalau energi kamu ketarik buat kepoin ebook aku, itu bukan kebetulan. Berarti ada pesan di dalam ebook aku untuk kamu. Jadi singkatnya, di dalam ebook aku
cerita perubahan takdir. Ketika aku mulai kenal K-pop dan K-drama, hidup aku tuh berubah 180 derajat. Makanya di situ aku kayak pengen menginspirasi teman-teman. Ebook aku ini jadikan teman kamu dalam proses mengejar mimpi kayak gitu. So, ya link down below. Cek aja di description box. Di situ sebenarnya aku udah cerita di dalam ebook ya. Dimana hidup aku tuh lagi kacau-kacaunya tahun 2022. Skripsi sambil magang aku ambil sekaligus dalam 1 semester. Dimana posisinya aku tuh lagi deket sama satu cowok. Oke, lumayan pusing ngurusin skripsi sama laporan magang. Belum lagi aku tuh ada emotional attach juga sama satu cowok saat itu. Tiba-tiba hidup aku tuh mulai ambruk di bulan Juni 2022, dimana rumah aku itu sempat kemalingan. Dan di satu sisi juga aku terpuruk karena tidak ada kejelasan dari si cowok itu. Cowok itu tuh kayak tidak mau mengerti aku di saat aku lagi susah sama skripsi. Aku butuh support juga gitu dari dia karena aku nggak bales chat dia. Karena aku mungkin sempet dry text. Karena prioritas utama aku bukan dia, prioritas utama aku adalah kuliah aku. Number one tuh tetap pendidikan aku dong gitu, biar aku lulus. Di situ dia ngambek. Cowok itu ngambek sama aku, dia jawab, ya sudahlah, kalau memang responnya begitu. Stres gak sih kalian ketika kalian lagi suka sama seseorang, tapi kalian lagi ada prioritas utama, terus tiba-tiba dia ngambek dan dia gak mau lagi ngobrol sama aku. Tapi aku harus fokus sama skripsi aku di saat itu. Akhirnya aku udah gak kontak sama dia gak mau ngechat aku lagi, patah hati, ngedown, dan akhirnya aku belajar ikhlas. Di saat proses belajar ikhlas, berjalannya waktu, bulan Agustus, aku mendapatkan keajaiban. Hasil kerja keras, hasil kesabaran, aku diundang sama stasiun TV, RTV. Jadi aku tuh sempet dites kemampuan acting drama Korea sama ngedance. Di situ challenge-nya, aku disuruh acting bisnis proposal guys. Scene bagian Shin Hari yang ngegodain Kang Tae-moo di awal-awal first date. Niatnya biar ditolak tapi malah dikejar sama Kang Tae-moo. Di situ aku mulai comeback untuk kepoin An Hyo-sop. Everything is connected guys. Kalau kalian sadar ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu bukanlah kebetulan. Kenapa aku bisa comeback lagi ke An Hyo-sop? Aku terkoneksi lagi sama dia. Aku diundang sama acara televisi. Jadi kayak aku tuh merasa ada benang merahnya gitu. Kenapa aku diundang sama televisi? Untuk aku bisa kepoin lagi si An Hyo-sop. Aku kepoin gimana cara actingnya si Kim Sejong. Dari situ aku mulai jatuh hati sama si An Hyo-sop. Padahal cuma kayak, ih suka, dia actingnya keren banget jadi Kang Tae-moo. Tapi ini beda gitu loh perasaannya. Karena dia menjadi obat aku ketika aku terpuruk. Pasti aku gak sendiri kan. Ketika hidup kamu kacau, terus kamu menemukan satu sosok ini, dia menjadi obat kamu. Pasti kamu tuh kayak merasa sangat bersyukur. Nah di situ An Hyo-sop lah satu-satunya aktor yang bikin aku bangkit di saat hidup aku kacau. Oke, aku mulai kepoin dia dan aku perlahan move on dari si cowok ini yang gak ada kejelasan. Oke, bye. Dan kalian ngerti gak sih ketika lagi broken heart, berusaha melupakan dia tapi kamu inget kenangan manis sama si cowok itu? Ya aku mulai hapus foto dia, aku ngeblokir, hapus nomor HP dia juga. Dari situ aku hapus chatnya, perlahan kita move on dan dari situ kita belajar untuk menaikkan value. Mulai kenal juga sama yang namanya high value woman. Dimana caranya kita tuh sebagai wanita harus elegan, berkelas, dan punya prinsip yang kuat. Ketika ditinggalkan sama seseorang, aku nggak ngemis-ngemis. Dan aku ngeset standar biar bisa memantaskan diri. Jadi gini guys, aku tuh menjadikan An Hyo-sop ini sebagai standar aku. Tips move on, jadikan idola kamu itu sebagai standar kamu. Serius deh. Ketika kamu menjadikan idola itu sebagai standar, kamu tuh udah males mantan-mantan kamu sebelumnya. Karena dia udah nyakitin kamu, dia nggak sesuai dengan value aku. Makanya aku move ke An Hyo-sop, aku jadikan dia sebagai my celebrity crush. Karena dia udah mengubah hidup aku, dia bikin aku happy lagi, dia bikin aku mengejar mimpi. Berkat An Hyo-sop juga, aku berani untuk ikutan casting. Jadi kalau temen-temen tahu aku kan memang suka acting ya, bikin parodi drama Korea. Tapi aktor satu-satunya yang bikin aku terjun sampai aku diundang sama PH Film Indonesia yang sangat terkenal. Kalau aku sebut PH-nya pasti kamu tahu dia produksi film apa aja, tapi aku nggak mau kasih tahu. Itu berkat An Hyo-sop. Aku berani kayak bikin foto profile, video profile, ikutan casting sana sini ditolak terus-terusan, tapi aku jadi kayak berani datang ke kantor dia. Betapa deg-degannya pada saat datang aku harus ngafalin skrip itu beberapa menit doang.
terus dites, diuji kemampuan aktingnya. Di situ kayak sebesar itu pengaruh An Hyun Sop di dalam hidup aku. Nah, selama aku bucin sama si An Hyun Sop, aku praktik law of attraction. Pasti teman-teman udah pada tahu dong, dimana metodenya itu kamu bisa menulis, bisa bervisualisasi, bisa diucap, atau ditempel-tempel gambar pakai vision board, atau melalui meditasi. Itu terserah kalian pakai metode apa aja, yang penting senyamannya kamu. Nggak usah mencoba semua metode, tapi yang energinya tuh kena di kamu gitu. Oke, karena aku saat itu proses spiritual awakening, aku mencoba semua metode. Aku mencoba scripting, visualisasi, dan meditasi itu sangat kuat di aku. Terus akhirnya aku tuh iseng tulis. Aku bener-bener kayak pengen banget melihat An Hyun Sop di dunia nyata. Aku tuh kayak ada insting yang kuat. Kayaknya aku bisa ketemu dia di suatu hari. Cuma ya aku nggak tahu kapan, karena posisi aku aja masih low vibration. Ketika kita masih low, bener-bener titik terendah, kita masih desperate, itu susah banget impian kamu tuh terkabul. Karena kamunya merasa insecure sama diri sendiri. Oke. Dari situ aku mengobati diri sendiri dulu. Aku belajar forgiveness, memaafkan si cowok itu, maafin keadaan, maafin diri sendiri. Di situ kita tuh kayak belajar untuk everything happens for a reason. Jadi aku harus mengikhlaskannya. Oke, di situ kita belajar untuk ikhlas menerima kenyataan. Kita nggak stuck di posisi ini karena kita punya keyakinan. Masa depan aku akan cerah. Masa depan akan indah. Di waktu yang tepat. Kita harus punya kepercayaan itu dulu. Dan di situ juga punya insting aku tuh bisa ketemu An Hyun Sop, cuma belum waktunya. Dan dia juga sempat ngadain fan meeting di Jakarta, guys. Tapi nggak berjodoh. Sedih? Sedih, guys. Ya karena aku senang banget sama dia ya. Dia banyak banget menginspirasi aku. Aku banyak belajar juga dari dia. Aku nontonin video dia di masa lalu gitu. Wow, prosesnya tuh kelihatan banget loh. Dari dia kurus banget, kayak jamet ya. Tapi sekarang jadi vibe-nya tuh kayak pangeran tampan yang charming, struggle-nya. Dari situ aku belajar. Setiap orang yang mau sukses itu harus melewati masa-masa struggle-nya dulu. Di notice An Hyun Sop, aku bisa bertemu An Hyun Sop di dunia nyata. Aku cuma minta itu doang gitu. Setidaknya Tuhan tuh merestui untuk mempertemukan aku dan An Hyun Sop. Kita punya keyakinan yang kuat. Abis itu kita belajar apa? Let go. Teman-teman kalau mau belajar law of attraction, mewujudkan, memanifestasi impian, harus detach. Karena kalau kamu terus mikirin, terus nungguin, nggak akan terjadi. Serius deh, karena vibrasi kamu masih rendah. Kalau misalkan kita udah detach, kita relax kan, kita nggak nungguin. Itu terjadi kapan aja di waktu yang tak terduga. Nah pada saat itu memang nggak berjodoh sama An Hyun Sop. Terus aku mikir, oh mungkin ya belum waktunya. Dan aku sempat mikir, mungkin connection antara aku dan dia itu sudah berakhir. Aku mikirnya connection aku sama An Hyun Sop itu sudah berakhir. Jadi An Hyun Sop itu datang ke dalam hidup aku cuma mengobati rasa luka aku. Abis itu dia pergi. Aku mikir kayak gitu kan. Ya udah, aku bener-bener sempet guys meng-unfollow Instagramnya agensi dia yang The Present Official sama An Hyun Sop Archive itu loh. Jujur aku sampai unfollow kayak saking legowonya, saking kayak aku udah males ngekepoin dia karena ya udahlah, hidup masing-masing, dia fokus ke karirnya, aku juga fokus ke hidupku. Aku sempet kayak gitu. Percaya atau enggak, aku pernah unfollow guys, karena aku udah nggak peduli lagi sama dia. Tiba-tiba di tahun 2024 ada berita kalau dia jadi brand ambassador mie sedap. Connect lagi dong, aku inget dia lagi dong, aku jadi kayak kepoin dia lagi dong. Padahal saat itu aku udah nggak peduli sama dia. Aku tuh lagi bucin sama drama China, sama Zodiac, Baby Monster, ya idola-idolaku sekarang. God and universe want to connect me and him again. Ternyata koneksi aku sama dia itu nggak berakhir. Itu cuma ibarat break dulu nih, hiatus dulu bahasanya. Oke, suatu hari kesempatan datang di depan aku. Aku nggak follow Instagramnya Mie Sedap, aku nggak kepoin proses syuting dia sama An Hyun Sop juga. Iklan kontes challenge art atau craft ya muncul di beranda aku, padahal aku nggak follow dia, tapi kayak sponsor gitu loh guys. Kalau di Instagram kan suka ada sponsornya. Nah itu muncul di beranda aku di saat aku nggak mencari, aku nggak peduli, aku relax, aku nggak nungguin, dateng guys. Keajaiban datang di saat tak terduga. Aku stalking lah, aku lihat ada kesempatan ketemu An Hyun Sop. Aku tuh sampai gini, apa ini ya, ini kali ya kesempatannya, ini kali ya jalannya untuk bertemu sama An Hyun Sop.
mulai timbul connection aku sama dia. Aku jadi kayak flashback gitu loh guys, ngeliatin video-video parodi aku sama dia. Saking aku tuh udah lupa banget sama dia, terus terkoneksi lagi, inget lagi. Karena aku sendiri memiliki jiwa seni gambar. Aku gambar lah, sesuai apa yang ada di dalam otak aku keluarin aja gitu loh. Aku menggambar seperti ini guys, gambarnya. Itu mencerminkan diri aku banget ketika aku nonton drakor. Terus gambarnya An Hyun Sop, terus aku kayak seneng sampai nangis. Karena kita sebagai cegil-cegil drakor tuh suka sampai nangis kan. Butuh usaha, butuh guys. Jadi keajaiban itu tidak jatuh dari langit, pling. Enggak, tapi kamu juga butuh ambil langkah. Kayak contohnya kamu pengen dapat uang, gak mungkin uang jatuh dari langit, pasti kan kamu harus usaha dong. Ya sama seperti ini, aku berusaha melakukan yang terbaik. Selama ngegambar tuh aku kayak teriak-teriak kayak kira-kira gitu, padahal aku nggak tahu menang atau enggak. Kerjain aja gitu, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, why not gitu loh. Apapun opportunity di depan mata, jangan kamu sia-siain. Selagi cocok sama kamu, ambil. Cobain aja, jangan takut gagal. Nah, aku melakukan yang terbaik dan akhirnya aku publish dong ke Instagram aku. Tiba-tiba pagi hari, aku baru buka HP nih. Aku dapat notif DM dari Mie Sedap, selamat kamu menang. Aku kayak seneng banget sampai guling-guling, nggak guling-guling sih, tapi kayak tiduran di lantai kayak gitu. Ini mimpi nggak sih? Itu posisinya jam 5 pagi loh. Gila, aku gak nyangka banget itu ternyata dari sini tuh aku kayak Everything happens for a reason. Kenapa aku nggak berjodoh ketemu sama dia di fan meeting kemarin? Ternyata aku dikasih sama Tuhan di event Mie Sedap gratis, nggak usah bayar. Pokoknya aku tuh nggak usah mikirin gimana caranya. Dengan mudahnya aku langsung dapat kesempatan untuk bertemu Doi. Punya connection yang strong. Kalau kamu punya connection yang strong dengan seseorang, beneran deh, pasti terjadi sesuatu di antara kalian. Dan di sini aku baru sadar, oh ternyata kita bertemu. The power of relax. Aku nggak nungguin, aku nggak obses sama dia. Karena aku juga belajar, sebagai wanita kita harus jadi high value woman untuk tidak obses. Don't be obsessed with a man. Tetap punya prinsip yang kuat. Walaupun dia idola kamu, aku pandang dia sebagai manusia biasa gitu loh. Jangan kayak mendewa-dewakan seseorang. Karena aku relax, aku dikasih bonus, aku duduk di depan, barisan keempat, dan di center. Tapi sebelum bertemu, aku scripting juga. Aku scripting sekali doang sih. Aku menang, dapat golden ticket, bertemu langsung dengan An Hyun Sop. Aku manifest kayak gitu. Dan ada visualisasinya juga. Tapi realitanya tidak sesuai dengan visualisasi kita 100%, ya nggak apa-apa. Yang penting beneran gitu loh ketemu sama An Hyun Sop kan. Di visualisasi aku mikirnya dia pakai baju sama kayak di iklan Mie Sedap gitu loh, yang pakai baju putih terus ininya warna merah. Tapi ternyata dia pakai batik, guys. Kalau gitu aku pakai batik aja ya harusnya. Aku bertemu temen-temen yang baik di sana, dan bonusnya juga aku ketemu sama Sandy Clash of Champions. Dimana aku tuh selama acara aku banyak eye contact sama An Hyun Sop. Dimana dia kiss bye aku balik. Pas ngomong cendol dawet itu, dia diajarin untuk ngomong cendol dawet. Itu tuh dia ternyata ngeliat kamera aku. Aku baru sadar, guys. dawet cendol dawet. Aduh, nanti deh videonya aku taruh sini ya. Terus kita sama-sama pakai gelang di tangan kiri. aku gak tahu ini gak mau GR ya tapi Kok bisa gitu loh? Di luar dari rencana aku. Sama sekali aku nggak punya ekspektasi sama acara Mie Sedap kemarin. Aku aja nggak kepikiran kalau ketemu dia di tahun ini. Kayak aku tuh merasa, oh masih jauh perjalanannya untuk ketemu sama An Hyun Sop. Aku aja bukan siapa-siapa gitu loh. Selebriti aja bukan, aku cuma konten kreator. Ya gitulah. Ketika God and Universe sudah begini, ya kalau kamu yakin bisa bertemu dengan seseorang, pasti bisa deh. Tapi harus belajar detach, let go. Karena takdir itu bukan kendali manusia. Kita bisa berusaha ikutan kompetisi atau melakukan sesuatu biar bisa ketemu sama seseorang. Tapi kalau takdir mengatakan tidak, ya tidak. Dia tidak akan pernah datang ke dalam hidupmu. Aku pernah membuat sesuatu yang sangat totalitas tapi ternyata nggak menang-menang. Karena apa? Emang bukan takdirnya. Punya keyakinan yang kuat, usaha, dan memantaskan diri. Ini penting banget, guys. Ketika kamu pengen ketemu sama celebrity crush, kamu harus bisa menyesuaikan value kamu dengan dia. Bukan berarti kamu tuh harus jadi selebriti juga, bukan. Tapi apa potensi yang luar biasa ada di dalam diri kamu? Apakah value kamu tuh sama kayak dia? Pandangan hidupnya, gaya hidupnya. Apakah kalian tuh punya connection yang sama? Punya sesuatu yang mirip?
Kalau iya, itu bisa guys. Karena energi kalian sama, jadi satu vibrasi itu bertemu. Kalau misalkan kalian vibrasinya masih rendah dan tidak sefrekuensi, tidak satu visi misi dengan idola kalian, itu akan susah bertemu karena energinya nggak cocok. Satu hal juga, jangan meremehkan hobi kamu. Siapa tahu hobi kamu itu menjadi jembatan rezeki. Apapun yang dikatakan intuisimu, atau kamu mendengarkan kata hati, tolong diikutin. Itu biasanya adalah tanda jalan dari doa-doa kamu. So, jadi segitu aja guys video aku membahas how I meet my celebrity crush. Semoga terinspirasi dan memberikan semangat buat teman-teman semua. Thank you so much for watching and see you on my next video. Follow my social media and bye-bye!